bukan. Tapi yang jelas, yang paling sahih yang mana, yang paling mutawatir yang mana, berarti ya itu yang kita gunakan. Kalau misalkan di Muhammadiyah ya ada tarjih, ya seperti itu. Tarjih berarti artinya yang paling kuat, mencari yang paling kuat itu dari yang sahih maupun yang mutawatir, itu yang biasa digunakan. Kemudian setelah tauhid kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kita harus menjaga atau bisa ya, yang ketiga itu bisa kontekstual Bapak Ibu. Kontekstual dalam menghadapi zaman. Beda mungkin dari zamannya dulu Pak Krisno, atau mungkin besok anak saya Nuas, ini kan pasti konteksnya berbeda-beda. Banyak perkara-perkara yang akan muncul. Kemarin baru diluncurkan ya, ada hukumnya judi online atau pinjaman online, itu kan baru muncul sekarang. Pinjol itu kan artinya ajdid ya, pembaharuan. Harus muncul orang-orang yang bisa berijtihad, baik per orang individu maupun secara kelompok. Para kelompok kan kita bisa betul sama lah ya, ada ijma para ulama. Patokannya apa? Ya banyak monggo, bisa MUI, bisa Tarji. Mungkin sekarang ada Kementerian Agama itu kan yang membidangi agama Islam, itu kan sebut saja dengan ijtihad para ulama. Kalau individu berijtihad atau bisa, tapi kan untuk mencapai bisa berijtihad banyak sekali syaratnya. Paham Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Arabnya bagus, tidak pernah melakukan dosa kecil, banyak sekali. Sudah hampir dikatakan sudah tidak bisa untuk melahirkan suatu hukum. Makanya orang bersyarikat, berijma, menjadikan satu organisasi. Yang keempat, kita harus memperbaiki sikap kita dalam beragama. Artinya apa? Menjadi wasatiyah. Wasatiyah itu berarti menjadi yang tengah-tengah. Jadi Bapak Ibu, saya katakan tadi, kita pahamlah kepada diri kita sendiri, memandang agama itu masing-masing dengan kapasitas kita memahami agama. Pasti dalam praktek beragama kita berbeda-beda. Anak sing senang sing dawa-dawa ya monggo, ada yang doanya pendek sekali ada kan seperti itu. Anak sing pengen simple, anak sing pengen ribet, ya itu kan beda-beda memahami agamanya. Tapi yang intinya kita menjadi umat penengah, wasatiyah. Kita jangan sampai memandang orang lain itu selain dari diri kita itu salah, bahkan mengkafir-kafirkan, ya mohon maaf, itu kan berarti bukan umat wasatiyah. Karena ada yang saya katakan tadi, saya ngobrol dengan satu orang dan dia memang menyalah-nyalahkan Pancasila, menyalah-nyalahkan Undang-Undang Dasar 45, itu kan berarti sudah ekstrim sekali, berlebih-lebihan, gitu kan? Karena kita tahu bersama Indonesia itu lahir dari perjanjian-perjanjian, dan seharusnya kita membuktikan janji itu bahwa kita patuh terhadap janji itu. Kalau diibaratkan seperti Piagam Madinah lahir Bapak Ibu, monggo. Piagam Madinah itu kan kesepakatan bersama orang-orang di Yasrib, bukan hanya orang Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, tapi dihormati dengan sangat hormat. Jika ada yang melanggar, Rasulullah berkata tidak akan pernah mencium bau surga. Itu sama dengan Indonesia. Jika ada orang yang ingin menggulingkan Pancasila, mengganti dengan ideologi, itu sama saja berarti mengingkari tadi jalur Jakarta. Piagam Jakarta itu masih diakui, itu masih sekali. Ya. Makanya di Jawa Barat itu Kartosuwiryo masih banyak sekali pendukung itu orang Zaitun kan. Ya. Itu yang ekstrim kanan ya. Ada lagi ekstrem kiri, yaitu orang-orang yang berpaham sekuler, Mas Yuli. Sekuler ini sudah meninggalkan keagamaannya, itu pikirannya wis ngalor ngidul, bahkan meninggalkan ayat suci Al-Quran dan As-Sunnah. Terlalu sekuler pikirannya, terlalu mendewakan akal katanya, sekularisasi. Bahkan ada yang filosof berbicara, jika kita tidak berpikir maka kita tidak ada. Artinya itu mendewakan pikiran kita. Yeah.
Ini yang terakhir ya, mungkin poinnya ya, yaitu adalah kita harus menjadi ya karena Islam ya rahmatan lil alamin. Artinya dari kita tidak bisa merusak, tidak boleh merusak, karena semuanya menjadi rahmat. Bukan hanya Nabi Muhammad yang menjadi rahmat bagi sekalian alam ya, tapi kita sebagai umatnya harus bisa minimal yaitu tadi tidak merusak apapun. Keyakinan kita dari tadi yang pertama disebutkan, kedua ketiga, rahmatan bagi siapapun ya. Kalau dalam bahasa anak Kemendak ini ada lagi Mas Juli, namanya sekarang moderasi beragama. Moderasi beragama. Saya suruh jadi grupnya saya kemarin Pak itu dari suami. Iya. Ya, itu dari zamannya itu ya tahun 2019. Itu Lukman Hakim itu mulai menggaungkan yang namanya moderasi beragama. Kita toleransi ya, di situ kan ada macamnya, ada iktidal, adil, kemudian ada tasamuh, toleransinya, kemudian ada tawazun ya, seimbang, tidak kekerasan, nanti kekerasan itu dan sebagainya poin-poinnya. Nah, itu sangat harus kita junjung bersama, kita harus hormati bersama, karena Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja Mas Uli. Terima kasih dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Sekali lagi jika ada kekurangan, kekeliruan bahkan mohon dikoreksi nanti setelah ini. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, liman mawla wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.